Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Thalib Alibia, NIM 236, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi S1 Manajemen, Universitas Trunojoyo, Madura. Langsung saja kita akan belajar tentang lean manufacturing dan efisiensi biaya. Apa sih lean manufacturing itu? Nah, di sini pengertian lean manufacturing merupakan sebuah aturan bisnis yang berkonsentrasi pada penghapusan segala bentuk pemborosan dalam proses produksi. Nah, tujuan utama dari lean manufacturing ini adalah untuk memberikan nilai tambah maksimal kepada pelanggan dengan menggunakan sumber daya seminimal mungkin. Konsep ini berakar dari sistem produksi Toyota yang telah terbukti sangat efektif dalam meningkatkan produktivitas dan kualitas produk. Nah, tujuan utama dan manfaat lean manufacturing yaitu yang pertama, mengidentifikasi dan eliminasi segala bentuk pemborosan dalam proses produksi, seperti kelebihan produksi, waktu tunggu, transportasi yang tidak perlu, kelebihan proses, persediaan yang berlebihan, gerakan yang tidak perlu, dan cacat produk. Yang kedua yaitu memperlancar aliran nilai atau value stream dengan menghilangkan hambatan dan mempercepat proses produksi. Yang ketiga ada menerapkan sistem pengendalian kualitas yang ketat untuk memastikan produk yang dihasilkan sesuai dengan yang diinginkan pelanggan dan bebas dari cacat. Yang keempat, mencegah terjadinya kesalahan dan cacat produk dengan menerapkan sistem yang efektif untuk mendeteksi dan memperbaiki masalah pada tahap awal. Yang terakhir ada melibatkan karyawan dalam proses perbaikan terus-menerus dan memberikan mereka otoritas untuk mengambil keputusan yang diperlukan untuk meningkatkan efisiensi. Nah, secara keseluruhan, tujuan ini bertujuan menciptakan proses produksi yang efisien, bebas pemborosan, dan menghasilkan produk yang berkualitas tinggi. Adapun manfaat dari lean manufacturing yaitu yang pertama ada pengurangan biaya produksi. Yang kedua meningkatkan output produksi. Yang ketiga peningkatan kepuasan pelanggan. Yang keempat perusahaan mudah beradaptasi dengan perubahan pasar. Dan yang kelima yaitu meningkatkan motivasi dan kepuasan tenaga kerja. Nah, selanjutnya adapun alat dan teknik lean manufacturing yaitu ada 5. Yang pertama ada 5S. 5S itu terdiri dari seiri yang pertama atau mengurutkan, yang kedua seiton atau merapikan, yang ketiga seiso atau membersihkan, yang keempat seiketsu atau standarisasi, dan yang kelima yaitu shichuke atau disiplin. Nah, yang itu disingkat 5S. Yang kedua yaitu value stream mapping, pemetaan aliran nilai untuk mengidentifikasi langkah-langkah yang tidak memberikan nilai tambah. Yang ketiga ada Kanban, yaitu sistem pengendalian produksi yang menggunakan kartu untuk mengatur aliran material. Yang keempat yaitu ada Pokayoke, yaitu teknik untuk mencegah terjadinya kesalahan.
Yang kelima ada total productive maintenance atau TPM, yaitu pemeliharaan peralatan secara preventif untuk meminimalkan downtime. Baik, setelah kita memahami tentang lean manufacturing, di sini akan berlanjut tentang efisiensi biaya. Apa sih pengertian efisiensi biaya itu? Efisiensi biaya adalah suatu kondisi di mana suatu aktivitas atau proses dilakukan dengan menggunakan sumber daya seminimal mungkin untuk mencapai hasil yang optimal. Dalam konteks bisnis, efisiensi biaya berarti perusahaan mampu menghasilkan produk atau jasa dengan biaya produksi yang seminimal mungkin tanpa mengorbankan kualitas. Selanjutnya yaitu mengapa sih efisiensi biaya itu penting? Yang pertama yaitu supaya meningkatkan profitabilitas, yaitu dengan menekan biaya produksi, perusahaan dapat meningkatkan margin keuntungan. Yang kedua yaitu supaya meningkatkan daya saing. Dengan harga jual produk atau jasa yang lebih kompetitif akan menarik lebih banyak pelanggan. Yang ketiga yaitu mengoptimalkan penggunaan sumber daya, yaitu perusahaan dapat mengalokasikan sumber daya yang ada secara lebih efektif. Yang keempat yaitu menghindari pemborosan. Nah, dengan mengidentifikasi dan menghilangkan aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah, perusahaan dapat mengurangi pemborosan tersebut. Berikutnya yaitu cara meningkatkan efisiensi biaya. Yang pertama yaitu otomatisasi. Dengan mengganti proses manual dengan sistem otomatis dapat meningkatkan produktivitas dan mengurangi kesalahan manusia. Yang kedua yaitu optimalisasi rantai pasok, yang mana mengelola rantai pasok ini secara efisien dapat mengurangi biaya pembelian bahan baku dan distribusi di suatu perusahaan. Yang ketiga yaitu pengurangan persediaan, di mana persediaan ini yang berlebihan dapat mengikat modal dan meningkatkan biaya penyimpanan. Yang keempat yaitu peningkatan efisiensi energi, yaitu dengan mengurangi konsumsi energi dapat menghemat biaya operasional. Yang kelima ada analisis biaya, yaitu melakukan analisis biaya secara teratur dapat membantu mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Yang keenam ada implementasi lean manufacturing. Nah, pendekatan lean manufacturing fokus pada eliminasi pemborosan dalam semua proses produksi. Baik, supaya lebih singkat saja, kita langsung masuk ke contoh efisiensi biaya. Yang pertama yaitu menggunakan software akuntansi untuk mengotomatiskan proses pencatatan keuangan. Yang kedua ada mengoptimalkan rute pengiriman untuk mengurangi biaya transportasi. Yang ketiga yaitu mengganti lampu penerangan dengan LED yang lebih hemat energi. Yang keempat yaitu membeli bahan baku dalam jumlah besar untuk mendapatkan diskon. Nah, selanjutnya hubungan lean manufacturing dengan efisiensi biaya. Apakah memiliki keterkaitan? Ya, lean manufacturing dan efisiensi biaya memiliki hubungan yang sangat erat, yaitu dengan konsep lean manufacturing dirancang untuk memaksimalkan nilai yang diberikan kepada pelanggan sambil meminimalkan pemborosan dalam semua proses produksi. Salah satu hasil langsung dari pengurangan pemborosan ini adalah penurunan biaya produksi yang secara langsung berkontribusi pada peningkatan efisiensi biaya. Nah, selanjutnya cara lean manufacturing meningkatkan efisiensi biaya. Yang pertama yaitu dengan eliminasi pemborosan.
Dan manufacturing mengidentifikasi dan menghilangkan segala bentuk pemborosan seperti kelebihan produksi, waktu tunggu, transportasi yang tidak perlu, kelebihan proses, persediaan berlebih, dan gerakan yang tidak perlu dengan cacat produk. Dengan menghilangkan pemborosan-pemborosan ini, perusahaan dapat mengurangi biaya produksi secara signifikan. Yang kedua yaitu optimalisasi penggunaan sumber daya, yaitu dengan mendorong dan manufacturing penggunaan sumber daya secara efisiensi. Ini termasuk penggunaan energi, bahan baku, dan tenaga kerja yang lebih optimal. Yang ketiga yaitu peningkatan produktivitas. Dengan menghilangkan hambatan dalam proses produksi, lean manufacturing dapat meningkatkan produktivitas. Ini berarti perusahaan dapat menghasilkan lebih banyak produk dengan sumber daya yang sama, sehingga menurunkan biaya per unit produk. Yang keempat yaitu peningkatan kualitas. Lean manufacturing menekankan pada peningkatan kualitas produk dengan mengurangi cacat dan reward. Perusahaan dapat mengurangi biaya yang terkait dengan perbaikan dan pembuangan produk yang rusak. Yang kelima yaitu fleksibilitas. Dan manufacturing membuat perusahaan lebih fleksibel dalam merespon perubahan permintaan pelanggan. Dengan fleksibel yang lebih tinggi, perusahaan dapat menghindari kelebihan produksi dan mengurangi biaya penyimpanan. Adapun contoh penerapannya yaitu yang pertama, industri otomotif. Dengan menerapkan lean manufacturing, perusahaan otomotif dapat mengurangi waktu produksi, mengurangi persediaan komponen, dan meningkatkan kualitas produk, sehingga menurunkan biaya produksi. Industri yang kedua yaitu industri makanan dan minuman. Dan manufacturing dapat membantu mengurangi limbah makanan, mengoptimalkan penggunaan bahan baku, dan meningkatkan efisiensi proses produksi, sehingga menurunkan biaya produksi. Nah, selanjutnya yaitu cara mengukur efektivitas. Yang pertama yaitu metrik kinerja utama. Yang pertama yaitu biaya produksi per unit. Dengan menerapkan lean manufacturing, diharapkan biaya produksi per unit akan menurun secara signifikan. Bandingkan biaya produksi sebelum dan sesudah penerapan lean manufacturing untuk melihat perbedaannya. Yang kedua yaitu waktu siklus produksi. Lean manufacturing bertujuan untuk mempercepat waktu produksi. Hitung waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi satu unit produk sebelum dan sesudah penerapan lean manufacturing. Yang kedua yaitu tingkat persediaan. Lean manufacturing menekankan pada pengurangan persediaan. Bandingkan nilai persediaan sebelum dan sesudah menerapkan lean manufacturing. Berikutnya yaitu tingkat cacat. Dengan mengurangi pemborosan, kualitas produk diharapkan meningkat. Pantau tingkat cacat produk sebelum dan sesudah penerapan lean manufacturing. Berikutnya yaitu efisiensi penggunaan mesin dan peralatan. Lean manufacturing berusaha mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Hitung persentase waktu mesin yang digunakan untuk produksi yang bernilai tambah. Yang berikutnya yaitu dengan metode analisis. Yang pertama yaitu Value Stream Mapping atau VSM. VSM adalah alat yang digunakan untuk memetakan aliran nilai dalam proses produksi. Dengan VSM, Anda dapat mengidentifikasi pemborosan dan mengukur dampak perbaikan yang dilakukan. Yang kedua yaitu 5S. 5S yaitu ada audit, metode untuk menciptakan tempat kerja yang bersih, teratur, dan aman. Lakukan audit 5S secara berkala untuk memastikan penerapan dan manufacturing berjalan dengan baik. Yang terakhir yaitu Kaizen Event. Kaizen Event adalah kegiatan perbaikan berkelanjutan
yang melibatkan seluruh anggota tim. Ukur dampak dan setiap Kaizen event terhadap efisiensi biaya. Baik, setelah kita mempelajari tentang lean manufacturing dan efisiensi biaya, pasti kalian bertanya-tanya, apa sih manfaat kita mempelajari lean manufacturing dan efisiensi biaya itu? Yaitu dengan mempelajari lean manufacturing dan efisiensi biaya ini, kita dapat membangun fondasi untuk operasi yang lebih efektif, mengurangi pemborosan, dan menciptakan nilai lebih besar bagi pelanggan serta stakeholder lainnya. Hal ini sangat relevan dalam menghadapi persaingan global dan tuntutan bisnis modern. Baik, terima kasih telah mendengarkan penyampaian materi dari saya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.